Rudy meminta penjelasan. Pak Harjo malah menertawakannya. Kamu nggak pantas tinggal di rumah kami. Cari kerja yang benar. Sorry News. Tapi tak berdaya. Namaku Rudy Wijaya, lahir di Semarang. Tepatnya di kampung kecil di ujung jalan Karangturi, di mana listrik sering padam, dan jaringan internet cuma bisa diandalkan. Kalau hujan nggak turun, ayahku tukang becak. Ibuku penjual gorengan keliling. Kami bukan keluarga miskin. Tapi juga jauh dari kata mapan. Tapi dari kecil, aku sudah tahu satu hal. Otakku adalah aset terbaik yang kumiliki. Bukan tubuhku. Bukan latar belakangku. Tapi cara aku berpikir. Sekarang, aku berdiri di ambang pintu kamar kecil. Di rumah mertuaku di Jalan Avandi, Yogyakarta, jauh dari kampungku. Jauh dari segala yang pernah ku ingat sebagai rumah. Kamar, ini yang mereka sebut kamar tamu. Padahal lebih mirip gudang cadangan, menjadi tempatku tinggal sejak menikah, dengan Sari 5 bulan lalu. Dindingnya dicat putih, tapi sudah menguning karena lembab. Kasur tipis, meja kayu tua, dan satu-satunya jendela kecil yang menghadap ke taman belakang. Di sudut ruangan, ada laptopku, charger, dan router wifi yang kubeli dengan uang tabungan 2 tahun. Itu semua yang kumiliki. Dan dari sini, aku sedang mencoba mengubah dunia. Tapi bagi Pak Harjo dan Bu Lina mertuaku, aku hanyalah seorang pengangguran yang duduk-duduk di kamar, main laptop, dan makan nasi dari dapur mereka, tanpa memberi kontribusi. Setiap pagi, saat Pak Harjo keluar dengan jas rapi dan mobil Alphardnya, dia selalu meledek. Rudy, kerja hari ini di mana? Di Google. Dan Bu Lina, dia lebih halus, tapi lebih menyakitkan. Kapan kamu cari kerja tetap, nak? Sari kan butuh suami yang bisa menafkahi, bukan yang cuma duduk-duduk. Aku tak pernah membantah, karena aku tahu mereka tak akan mengerti. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa di balik layar laptop ini, aku sedang membangun sesuatu yang bisa mengubah nasib jutaan UMKM di Indonesia, bahwa aku bukan sekadar ngoding, tapi sedang menyusun algoritma kecerdasan buatan yang bisa membantu warung kopi di pinggir jalan bersaing dengan brand besar. Namaku mungkin gak terkenal, tapi proyekku Nexus Core sudah mulai menarik perhatian. Aku dan Andika, sahabat kuliahku dari ITB, membangun platform AI ASA, service yang bisa otomatisasi pemasaran, manajemen stok, dan layanan pelanggan untuk usaha kecil. Bayangkan warung nasi Padang di Medan bisa punya chatbot yang jawab pesanan lewat WhatsApp, atau toko batik di Solo bisa analisis tren pasar hanya dengan klik tombol. Itulah yang sedang kami bangun, dan kami sudah masuk tahap pitching ke investor asing. Salah satunya, Mr. Tanaka dari Jepang, yang tertarik setelah melihat demo pertama kami di acara startup di Bali. Tapi semua itu tak pernah sampai ke telinga mertuaku. Yang mereka lihat hanyalah aku yang duduk di kamar jurang kelelawar, jarang ngobrol. Dan yang paling menyakitkan, enggak punya gaji yang bisa ditunjukkan tiap bulan. Bagi mereka, uang adalah ukuran satu-satunya dari kesuksesan. Dan aku belum punya uang. Belum. Hari ini, seperti biasa, aku bangun jam 5 pagi. Sambil minum kopi instan dari gelas plastik, aku mengecek email. Ada satu balasan dari kantor hukum Singapura. Investor tertarik. Presentasi final dijadwalkan malam ini, jam 20:30 waktu Indonesia. Durasi 45 menit. Harap siapkan slide dan koneksi stabil. Jantungku berdebar. Ini kesempatan besar. Jika presentasi ini berhasil, kami bisa dapat suntikan dana awal $2 juta. Cukup untuk membayar tim, server, dan mempercepat peluncuran produk. Tapi satu hal yang menghantui. Koneksi internet di rumah mertua ini nggak stabil. Kadang lemot, kadang putus. Jadi, aku sudah siapkan backup, powerbank besar, mobil hotspot, dan router cadangan. Aku juga minta izin ke Bu Lina semalam, agar listrik nggak dimatikan malam ini. Ada kerjaan penting, kataku. Dia cuma angguk, sambil sibuk ngatur acara. Arisan. Besok. Siang berlalu. Aku menghabiskan waktu menyempurnakan slide, menulis ulang narasi presentasi, dan berlatih di depan kaca. Aku tahu, ini bukan cuma soal uang. Ini soal harga diri. Soal membuktikan bahwa anak kampung seperti aku bisa duduk sejajar dengan investor global. Bahwa pekerjaan dari kamar
bisa bernilai lebih dari jabatan direktur. Sari datang menjelang sore. Wajahnya terlihat lelah. Dia baru pulang dari toko batik milik ibunya. "Kamu masih di kamar aja ya?" tanyanya sambil duduk di ujung kasur. Aku tersenyum. "Iya, malam ini presentasi penting. Aku nggak boleh gagal." Dia menghela napas. "Ayah sama ibu masih ngomongin kamu. Tahu, katanya kamu nggak pernah bantu apa-apa. Mereka bilang kamu nggak layak jadi menantu mereka." Aku diam. Tanganku menggenggam erat mouse laptop. Tapi aku tak marah. Aku hanya merasa sedih. Bukan karena dihina, tapi karena Sari diam saja. Dia tahu aku bekerja keras. Dia pernah lihat aku begadang sampai subuh. Menulis kode, menelepon Andika, menangis karena server down. Tapi dia tak pernah membela, hanya menghela napas, lalu pergi. "Aku cuma butuh satu kesempatan," bisikku. "Satu saja, biar mereka tahu siapa aku sebenarnya." Sari menatapku lama, matanya berkaca-kaca. "Aku percaya kamu, Rudy. Tapi, aku juga anak satu-satunya. Aku nggak mau kehilangan mereka." Aku mengangguk. Aku mengerti, tapi di hati kecilku, ada retakan kecil. Retakan yang mungkin akan melebar. Malam tiba, jam ke-19,3, aku sudah siap. Laptop terisi penuh, router menyala, mobile hotspot siap diaktifkan. Aku memakai kemeja putih yang kusimpan khusus untuk acara penting. Kamera laptop sudah kucoba wajahku terlihat serius. Tapi tenang. Aku siap, dunia siap. Pukul ke-20,15, aku masuk ke Zoom meeting. Mr. Tanaka sudah online. Wajahnya serius di layar. Investor dari Singapura dan Australia juga hadir. Aku menarik napas. Ini dia, momen yang selama ini kuperjuangkan. Aku mulai presentasi. Suaraku stabil. Slide berjalan lancar. Aku menjelaskan visi Nexus Core. Kami percaya, teknologi bukan milik korporasi besar. Kami ingin menyerahkan kekuatan AI ke tangan rakyat kecil. Mr. Tanaka mengangguk. Beberapa investor mencatat. Aku merasa harapan itu nyata. Pukul 20,27. Tepat saat aku membuka bagian financial projection, layar laptopku tiba-tiba gelap. Listrik mati. Aku membeku. Tidak. Tidak sekarang. Aku langsung colok power bank. Laptop menyala. Tapi koneksi internet juga mati. Router mati. Mobile hotspot nggak bisa connect. Aku panik. Aku tekan tombol reconnect, refresh, call again, semua gagal. Di layar, muncul tulisan, "You have been disconnected." Aku mencoba menelepon Andika. Gak ada sinyal. Aku lari keluar, ke taman belakang. HP-ku mencari sinyal. Akhirnya dapat. Aku join kembali. Tapi sudah terlambat. Meeting sudah ditutup. Satu pesan dari Andika masuk. "Rudy, mereka keluar." Mr. Tanaka bilang, "Kalau koneksi saja nggak stabil, bagaimana mau bangun perusahaan global?" Dunia terasa runtuh. Aku kembali ke kamar, duduk di lantai, menatap laptop yang sekarang hanya menampilkan layar hitam. 5 bulan tinggal di rumah ini. 5 bulan dicemooh, diremehkan, dianggap beban. Dan sekarang, kesempatanku hancur bukan karena aku gagal, tapi karena mereka sengaja mematikan listrik. Aku ingat Bu Lina tadi sore bilang, nanti malam listrik kami mati jam 8. Biar hemat. Hemat. Mereka hemat listrik, sementara aku sedang berusaha mengubah nasib jutaan orang. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk, lama. Sampai pintu kamar diketuk. Pak Harjo masuk, dengan muka datar. "Kenapa kamu bikin ribut tadi?" "HP kamu, Bani." Terus, aku menatapnya. "Presentasi saya gagal, karena listrik dimatikan." Dia tertawa kecil. "Oh, itu, ya sudah. Lain kali, atur jadwal kerja kamu yang benar. Kami juga butuh hemat, Rudy. Kamu nggak bayar listrik di sini, tapi saya sudah minta tolong untuk nggak dimatikan malam ini. Kami nggak tahu. Itu penting. Lagian, kerja apa sih yang harus online segala? Kalau kerja beneran, Ken Kelly Houghton." Hasilnya, aku diam. Aku tahu, tak ada gunanya berdebat. Tapi malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Bukan kemarahan, bukan dendam. Tapi tekad. Tekad yang dingin, tajam, dan tak tergoyahkan.
Aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Tapi suatu hari, rumah ini akan mengingat namaku. Dan aku akan kembali bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memohon tempat, tapi untuk menunjukkan bahwa anak kampung yang mereka anggap nganggur sedang membangun masa depan yang lebih besar dari segala yang pernah mereka impikan. Malam itu, aku mulai mengemasi tas kecil. Hanya laptop, charger, beberapa baju, dan foto pernikahanku dengan Sari. Besok pagi, aku pergi. Tapi suatu hari, aku akan kembali. Dan saat itu tiba, mereka akan tahu. Aku bukan pengangguran. Aku adalah Rudy Wijaya, pendiri Nexus Core. Dan aku belum selesai. Pagi itu, Yogyakarta masih diselimuti kabut tipis. Udara dingin menusuk tulang. Tapi aku tak merasakannya. Aku sudah duduk di depan laptop sejak jam 4 pagi. Jari-jariku mengetik cepat di layar hitam, penuh baris kode. Di luar, burung-burung mulai berkicau. Tukang bakso lewat dengan dagangannya. Dan warga mulai membuka wareng-wareng kecil mereka. Tapi di dalam kamar ini, di balik dinding tipis yang terus mengingatkanku bahwa aku adalah tamu yang tak diinginkan. Aku sedang membangun dunia lain, dunia yang tak bisa mereka lihat. Dunia yang tak bisa mereka dengar, dunia yang sedang kuciptakan dari pikiranku. Aku menatap dashboard internal Nexus Core, server stable. Tim kecil kami 2 developer, 1 UI, atau UX designer, dan Andika sudah mulai bekerja dari jarak jauh. Kami masih belum punya kantor. Kami masih bekerja dari coworking space murah, dari kamar kos, dari warung internet. Tapi apa yang kami bangun bukan sekadar aplikasi. Ini adalah mimpi. Platform kecerdasan buatan yang bisa memberi kekuatan digital kepada jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Warung nasi, penjahit, pengrajin batik, pedagang sayur semua bisa punya tools seperti perusahaan besar, dan semuanya bisa diakses dengan harga terjangkau. Bahkan, gratis untuk penggunaan dasar. Tapi bagi Pak Harjo dan Bulina, itu semua omong kosong. Aku menutup laptop, berjalan ke kamar mandi. Cermin di depanku menunjukkan wajah yang letih. Mataku merah, rambutku tak teratur, kemejaku kusut. Tidak seperti Pak Harjo yang selalu rapi, wangi, dan berbicara dengan suara penuh otoritas. Tidak seperti menantu lain yang katanya jadi direktur bank di Surabaya, punya rumah mewah, dan sering bawa ale-ale mahal saat datang ke keluarga. Aku tidak punya mobil, tidak punya gaji tetap, tidak punya jabatan yang bisa ditulis di kartu nama. Tapi aku punya mimpi. Dan mimpi itu lebih besar dari semua gelar dan gaji yang mereka pamerkan. Sari masuk ke kamar sekitar jam 7. Membawa nampan kecil. Sarapan, Rudy, katanya pelan. Nasi, goreng, telur dadar, dan segelas teh manis. Aku mengangguk. Berterima kasih. Tapi aku tahu, ini bukan karena kasih. Ini karena rasa bersalah. Kamu begadang lagi? Tanyanya, menatap layar laptop yang baru saja kumatikan. Aku harus presentasi gagal kemarin. Aku nggak boleh kehilangan momentum. Dia duduk di ujung kasur, tangannya memeluk lutut. Ayah bilang, kamu harus cari kerja yang benar. Katanya, kamu nggak bisa terus-terusan jadi beban. Aku tertawa kecil. JD. Beban? Aku menikahi anak satu-satunya mereka. Tinggal di kamar kecil, nggak pernah minta uang. Bahkan bayar wifi sendiri. Tapi tetap dianggap beban. Sorry Menandok, aku tahu kamu kerja keras. Aku lihat kamu begadang. Nangis waktu server down. Telepon Andika sampai jam 3 pagi. Tapi mereka nggak ngerti. Buat mereka, kerja itu harus kelihatan. Harus ada kantornya. Gajinya masuk tiap bulan. Bisa beli mobil. Aku nggak butuh mobil sekarang. Aku butuh waktu, butuh dukungan. Bukan ejekan. Dia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku dukung kamu, Rudy. Tapi aku juga nggak bisa terus-terusan melawan mereka. Mereka orang tuaku, mereka yang besarkan aku. Aku menatapnya lama. Aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. Tapi cinta tanpa keberanian kadang justru jadi penghambat. Sari, kataku pelan. Aku nggak minta kamu melawan mereka. Aku cuma minta satu hal. Jangan biarkan mereka meremehkan mimpi kita.
Karena ini bukan cuma mimpiku, ini juga masa depan kita. Jika Nexus Core berhasil, kita bisa bantu jutaan orang. Kita bisa ubah cara orang Indonesia bekerja. Kita bisa buktikan bahwa anak muda dari kampung bisa jadi pemimpin masa depan. Dia diam, lalu perlahan berkata, "Tapi bagaimana kalau kamu gagal? Bagaimana kalau semua ini cuma mimpi belaka?" Pertanyaan itu menusuk dalam hati. Aku tahu risikonya besar. Statistik bilang, 90% startup gagal dalam 2 tahun pertama. Banyak yang punya ide bagus, tapi nggak punya modal, tim, atau timing yang tepat. Aku punya ide. Aku punya tim, tapi modal belum, dan waktu semakin sempit. Tapi aku percaya pada satu hal. Jika aku menyerah sekarang, maka aku benar-benar menjadi pengangguran dalam definisi mereka. Tapi jika aku terus maju, meski jatuh, aku tetap pejuang. Aku membuka laptop lagi, menunjukkan padanya demo terbaru, Nexus Core. Aku klik tombol, dan dalam detik, aplikasi menghasilkan konten promosi untuk warung kopi, mengatur jadwal posting di media sosial, dan bahkan membuat laporan penjualan mingguan semua otomatis, tanpa campur tangan manusia. "Lihat, ini," kataku, "ini bisa dipakai oleh warung ibu kamu. Bayangkan jika toko batik milik Bulina bisa otomatis analisis tren, tahu kapan harus bikin koleksi baru, atau tahu mana pelanggan yang paling setia. Ini bukan main-main, Sari. Ini revolusi kecil untuk UMKM Indonesia." Dia terdiam, matanya melebar. "Ini, kamu yang buat semua ini?" "Aku dan tim, tapi otaknya dari sini," kataku, mengetuk dahi. Dari kepala yang selama ini mereka anggap cuma bisa nganggur. Sari menarik napas. Aku nggak tahu kamu sudah sejauh ini. Aku nggak pamer karena takut kamu nggak percaya. Tapi, sekarang kamu lihat. Dan suatu hari, mereka juga akan lihat. Tapi pagi itu, ketenangan kami buyar. Pintu kamar diketuk keras. Bulina masuk tanpa izin. Wajahnya kesal. "Sari, kamu di sini? Ibu butuh bantuan di dapur. Acara arisan mulai jam 10. Sari buru-buru bangkit. "Iya, Bu. Aku beres-beres dulu." Bulina menatapku, lalu ke laptop yang masih menyala. "Lagi main komputer aja ya? Sudah berapa lama kamu nganggur begini? Kapan kamu cari kerja yang benar? Sari kan butuh suami yang bisa menafkahi, bukan yang cuma duduk-duduk." Aku menutup laptop perlahan. "Saya sedang bekerja, Bu." "Kerja? Kerja apa?" "Ngetik-ngetik. Itu mah hobi. Ini pekerjaan saya, dan suatu hari, Bu akan tahu betapa pentingnya pekerjaan ini." Dia tertawa sinis. "Oh iya, terus kamu dibayar berapa bulan ini?" "Nggak usah bermimpi jadi bos besar, Rudi. Dunia nyata nggak semudah main laptop." Aku tidak membantah, aku hanya menatapnya. Don di mataku, dia melihat sesuatu yang mungkin belum pernah dia lihat. Ketenangan yang kuat. Keyakinan yang tak goyah, api yang tak bisa dipadamkan oleh ejekan. Sari menatapku lalu ke Ibu Nia. Untuk pertama kalinya, dia berkata pelan, "Ibu, tolong jangan seperti itu. Rudi itu kerja keras, dia punya mimpi." Bulina terdiam, tapi matanya menunjukkan kemarahan. "Mimpi? Mimpi nggak bisa bayar listrik, Sari. Mimpi nggak bisa beli beras. Kamu mau hidup dari mimpi?" Dia pergi, menutup pintu dengan keras. Sari menatapku, wajahnya penuh rasa bersalah. "Maaf, aku mengangguk." "Nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu satu hal. Aku nggak akan menyerah. Bahkan jika dunia ini meremehkanku, aku akan terus berjalan. Karena aku tahu, di balik layar ini, sedang lahir sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya." Siang itu, aku menerima email dari Andika. "Investor dari Singapura mundur. Mereka beleng. Terlalu berisiko. Tim belum stabil. Infrastructure belum sayap." Aku menatap layar lama. Rasanya seperti ditendang di perut, tapi aku tidak menyerah. Aku balas email itu dengan satu kalimat. "Kami akan buktikan Anda salah." Malamnya, aku duduk di lantai, menatap langit-langit kamar. Di luar, aku mendengar tawa Pak Harjo dan Bulina sedang makan malam dengan tamu. Mereka membicarakan menantu lain.
yang katanya baru saja naik jabatan. Aku menutup telinga. Aku tak butuh pengakuan mereka sekarang. Aku hanya butuh waktu dan satu kesempatan. Karena aku tahu, di balik dinding kamar ini, di balik layar laptop ini, di balik setiap baris kode yang kutulis sedang tumbuh sesuatu yang lebih besar dari segala yang pernah mereka bayangkan. Aku bukan pengangguran. Aku adalah arsitek masa depan. Dan dunia belum siap melihatku. Tapi akan tiba waktunya. Dan saat itu tiba, mereka semua akan tahu. Hari ini adalah hari yang seharusnya menjadi titik balik hidupku. Tanggal 17 April, jam ke-19,455, sebelum video call penting dengan investor internasional Lemar, Tanaka dari Jepang, perwakilan dari Sumitomo Ventures, dan 2 tim dari Singapura, yang tertarik dengan series A Funding Nexus Core. Jika presentasi ini berhasil, kami bisa dapat suntikan dana awal sebesar $2 juta. Cukup untuk membayar tim penuh waktu, menyewa server cloud, dan meluncurkan beta produk ke 10.000 UMKM di seluruh Indonesia. Cukup untuk membuktikan bahwa mimpi yang selama ini kusebut gila oleh mertuaku sebenarnya nyata. Aku sudah mempersiapkan semuanya sejak pagi. Laptopku di-charge penuh. Aku pasang power bank eksternal 20.000 mAh sebagai cadangan. Router Wi-Fi baru kubeli minggu lalu dengan sinyal 5G. Dan backup line dari 2 provider berbeda sudah menyala sejak jam 6 sore. Aku bahkan meminta izin langsung ke Bu Lina tadi siang. Bu, malam ini saya ada meeting penting dengan investor luar negeri. Mohon jangan matikan listrik atau Wi-Fi sampai pukul 21. Dia cuma mengangguk sambil mengaduk kuah soto, tanpa menatapku. Iya, nanti, Ibu ingat. Itu cukup bagiku. Aku percaya. Aku memakai kemeja putih bersih. Rapi, dikancing sampai atas. Rambutku sisir rapi, wajahku cuci. Pakai sedikit moisturizer, agar tidak terlihat terlalu letih. Aku tahu, penampilan penting. Mereka tidak hanya menilai ideku, tapi juga foundernya. Apakah aku terlihat seperti orang yang bisa memimpin perusahaan teknologi masa depan? Jam ke-19,5, aku masuk ke Zoom meeting. Layar mulai menyala satu persatu. Mr. Tanaka muncul dengan latar belakang kantor mewah di Tokyo. Wajahnya serius, tapi matanya tertarik. Di sampingnya, 2 investor dari Singapura tersenyum ramah. Andika sudah online dari Jakarta. Sayap membantu bagian teknis. Good evening everyone, kataku dalam bahasa Inggris. Suaraku stabil. Thank you for taking the time. My name is Rudy Wijaya, founder and CEO of Nexus Core. Tonight, I'll show you how we're democratizing AI for small businesses across Southeast Asia. Slide pertama muncul. The problem. 92% of Indonesian MSMs have no digital tools. Aku mulai menjelaskan dengan penuh semangat. Aku bicara tentang warung kopi di Aceh yang harus hitung manual tiap penjualan. Tentang penjahit di Solo yang kehilangan pelanggan karena nggak bisa promosi online. Tentang ibu-ibu UMKM yang ingin maju tapi tak punya waktu belajar teknologi. Nexus Core, lanjutku. It's not just software, it's empowerment. With one click, they get AI-powered marketing, inventory management, customer service automation without needing to understand code, design, or data science. Aku klik ke demo. Layar berubah. Aplikasi Nexus Core muncul. Aku masukkan data warung, Makan Castle. Dalam 10 detik, sistem menghasilkan konten Instagram, jadwal promosi, analisis penjualan mingguan, dan rekomendasi stok bahan. Mr. Tanaka mengangguk. Salah satu investor dari Singapura menulis sesuatu di kertas. Aku merasa it's nice. Sangat nyata. Jam 20,27. Tepat saat aku membuka bagian financial projection menunjukkan potensi pertumbuhan 300% dalam 18 bulan. Layar laptopku tiba-tiba mati total. Lampu di kamar juga padam. Listrik mati. Aku membeku. Jantungku berdetak kencang. Tidak sekarang. Aku langsung colok power bank. Laptop menyala. Tapi router Wi-Fi mati. Koneksi internet hilang. Aku tekan tombol reconnect. Nomor signal. Aku buka mobile hotspot dari HP-ku. Sinyal ada. Tapi Zoom sudah keluar.
Meeting ditutup otomatis karena inaktif. Aku panik. Aku tekan rejoin. Tapi meeting sudah ended by host. Aku coba telepon Andika. Gagal. Sinyal lemah. Aku lari ke taman belakang. Tempat sinyal kadang lebih kuat. HP-ku akhirnya dapat jaringan. Aku join kembali, tapi sudah terlambat. Di chat grup tim, Andika mengetik. Rudy, mereka keluar. Mr. Tanaka bilang. If your own infrastructure can't survive a simple presentation, how can your product survive in the real market? Aku duduk di lantai taman. Punggung bersandar ke tembok. Malam gelap. Angin dingin berhembus. Tapi aku tak merasakannya. Yang kurasakan hanyalah hancur. Bukan hanya proyek ini, tapi harga diriku. Mimpi yang selama ini kubangun dari nol. Samuel Hank, bukan karena aku gagal. Bukan karena ideku buruk. Bukan karena timku lemah. Tapi karena listrik dimatikan oleh orang yang seharusnya melindungiku. Aku kembali ke kamar. Gelap. Aku nyalakan senter HP. Di meja, laptop menyala. Tapi Zoom sudah kosong. Hanya ada notifikasi meeting ended. Lalu, pintu diketuk. Pak Harjo masuk. Membawa senter kecil. Rudy, kamu ribut-ribut apa tadi? HP kamu bunyi terus? Ganggu tamu arisan ibu? Aku menatapnya. Suaraku parau. Presentasi saya gagal. Karena listrik dimatikan. Dia tertawa kecil. Oh, itu? Ya sudah. Lain kali atur jadwal kerja kamu yang benar. Kami juga butuh hemat, Rudy. Kamu nggak bayar listrik di sini. Tapi saya sudah minta tolong. Saya bilang penting. Kami nggak tahu itu penting. Lagian, kerja apa sih yang harus online segala? Kalau kerja beneran, kan kelihatan hasilnya. Minute happening. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan menantu. Aku merasa seperti sampah yang ditoleransi karena kasihan. Pak, kataku pelan. Saya sedang membangun perusahaan teknologi. Saya bukan nganggur. Saya bekerja lebih dari 16 jam sehari. Saya tidak minta uang. Saya tidak minta apa-apa. Tapi saya butuh satu hal. Dukungan. Minimal, jangan hancurkan kesempatan saya. Pak Harjo menggeleng. Kami nggak hancurkan apa-apa. Kami cuma hemat listrik. Kalau kamu mau kerja serius, cari kantor. Jangan main-main di kamar. Aku tertawa. Tertawa getir. Tertawa getir. Anda bilang ini? Main-main? Anda tahu berapa banyak orang yang menunggu platform ini? Warung-warung kecil yang butuh alat digital? Anda tahu berapa banyak anak muda seperti saya yang dianggap gagal hanya karena bekerja dari rumah? Diadem. Tapi matanya tetap dingin. Aku menatap layar laptop. Di dashboard internal Nexus Core, masih ada catatan aktivitas backup server. Active. Team online. Sorry logged. In 3 minutes ago. Sari. Aku tahu. Dia pasti melihat emailku. Melihat jadwal, presentasi. Tapi, dia tidak membela. Dia tidak menghentikan orang tuanya. Dan di detik itu, sesuatu dalam diriku pecah. Bukan kemarahan. Bukan dendam, tapi keputusan. Aku tidak bisa tinggal di tempat yang meremehkan. Mimpiku, aku tidak bisa mencintai seseorang yang lebih takut kehilangan orang tua daripada kehilangan masa depan bersamaku. Aku membuka folder bernama Escape Plan. Sudah kusiapkan sejak lama. Di dalamnya, saldo rekening, 14,7 rupiah nol tabungan. Terakhir dari kerja freelance. Alamat kos, di Jakarta Rp 2.5 juta. Atau bulan kontak Andika. Siap menjemput besok pagi patch deck terbaru. Siap dikirim ke 20 investor lain surat singkat untuk Sari. Aku pergi, bukan karena benci, tapi karena aku harus hidup. Aku menutup laptop, menatap foto pernikahan kami di meja kecil. Aku dan Sari tersenyum di depan Candi Prambanan. Dulu, itu simbol cinta. Sekarang, itu simbol ilusi. Aku mengemasi tas kecil, hanya baju, laptop, charger, dan dokumen penting. Aku tidak membawa apa-apa yang berasal dari keluarganya. Tidak engine, punya ikatan. Jam 11 malam, aku duduk di kasur, menatap langit-langit. Di luar, suara tawa tamu arisan masih terdengar. Mereka tertawa, makan soto, membicarakan hidup yang sukses menurut ukuran mereka. Gaji besar, mobil mewah, jabatan tinggi. Tapi,
Aku sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Dan suatu hari, mereka akan tahu. Aku bukan pengangguran. Aku adalah Rudi Wijaya. Dan aku belum selesai. Besok pagi, aku pergi. Tapi suatu hari, aku akan kembali. Dan saat itu tiba, mereka tidak akan bisa menyangka lagi. Karena kali ini, dunia yang akan mengakui aku, bukan mereka. Pagi itu, udara Yogyakarta terasa lebih berat dari biasanya. Lengket kelebu. Seolah tahu apa yang akan terjadi. Aku sudah bangun sejak jam 5, duduk di lantai, menatap tas kecil yang kemas semalam. Isinya tidak banyak. 2 pasang baju, laptop, charger, buku catatan, dan foto pernikahan yang masih kusimpan di dompet. Tidak ada barang dari keluarga mertua. Tidak ada yang kuingat sebagai milikku di rumah ini kecuali rasa sakit dan harga diri yang terus dipatahkan. Aku tidak tidur semalam. Aku hanya duduk, mendengarkan detak jantungku, merenungkan setiap kata yang diucapkan Pak Harjo. Kalau kerja beneran, kan kelihatan hasilnya. Kata-kata itu terus bergema, bukan karena menyakitkan, tapi karena begitu dangkal. Hasil. Aku sudah punya hasil, hanya saja mereka buta atau pura-pura buta. Jam 7 pagi, aku mendengar langkah kaki di luar. Pintu kamar dibuka tanpa ketukan. Pak Harjo masuk, wajahnya datar. Seperti biasa, di belakangnya, Bu Lina berdiri, tangan memegang celemek, wajahnya dingin. "Kamu belum sarapan?" tanya Pak Harjo. Seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Aku menggeleng. "Saya nggak lapar." "Kamu begadang lagi? Main laptop terus ya?" Aku menatapnya. Saya sedang bekerja, dan semalam, pekerjaan saya hancur. Karena listrik dimatikan. Bu Lina menyela. Suaranya tajam. "Kami matikan listrik untuk hemat. Rudi, kamu pikir listrik gratis? Kamu nggak bayar di sini. Saya sudah minta tolong. Saya bilang penting. Penting apanya? Meeting sama siapa? Orang yang nggak pernah kamu tunjukkan. Atau cuma teman hayalanmu?" Darahku mendidih. Tapi aku menahan. Aku tidak ingin berdebat. Aku hanya ingin pergi. Aku berdiri. Mengangkat tas. Saya mau pergi. Pak Harjo tertawa kecil. "Pergi? Pergi kemana? Kamu nggak punya rumah? Nggak punya kerjaan? Mau jamis di stasiun? Saya punya teman. Saya punya rencana. Rencana? Rencana main laptop di kosan. Kamu pikir kamu bisa hidup dari mimpi?" Aku menatap keduanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Tidak merasa rendah. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena 2 orang yang seharusnya menjadi bagian dari hidupku, malah menjadi tembok yang menghentikan. Aku tumbuh. Saya bukan ngemis. Saya bukan beban. Saya menikahi Sari. Karena saya mencintainya. Tapi saya tidak akan tinggal di tempat yang meremehkan segala yang saya perjuangkan. Bu Lina melangkah maju. "Kamu pikir kamu siapa? Anak kampung yang gak punya apa-apa? Datang ke sini, nikahi anak kami. Tinggal di rumah kami. Makan dari dapur kami dan sekarang mau pergi dengan sombong? Kamu gak pantas tinggal di sini, Rudi. Lebih baik pergi sekarang. Sebelum kami usir." Aku tersenyum tipis. "Usir? Silakan. Tapi saya pergi bukan karena takut diusir. Saya pergi karena saya memilih hidup." Pak Harjo menunjuk ke pintu. "Keluar. Sekarang. Jangan bawa apa-apa yang bukan milikmu." "Laptop itu kamu beli sendiri?" "Iya. Tapi kasur, meja, semua ini milik kami. Kamu nggak bawa apa-apa selain sampahmu." Aku tidak membantah. Aku hanya mengangkat tas, memastikan laptop aman, lalu berjalan perlahan ke pintu. Di lorong, aku melihat Sari. Dia berdiri di ambang pintu kamarnya. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak bergerak, tidak menyapaku, tidak memelukku, hanya menatap. Seperti orang asing. Aku berhenti sejenak. "Sari." Dia membuka mulut, tapi tak ada suara. Aku tersenyum. Aku nggak dendam. Aku cuma butuh udara yang lebih bersih. Lalu aku berjalan keluar. Tidak ada yang mengantarku. Tidak ada yang membuka pintu. Aku membukanya sendiri. Enggan. Pagi menyapu wajahku. Di luar, jalanan sepi. Hanya tukang sapu sedang membersihkan daun. Aku berjalan menuju gerbang.
Tas di bahu, laptop di dada, seperti pengembara yang kehilangan arah. Tapi, sebenarnya, aku tahu arahku. Arahku adalah Jakarta. Arahku adalah masa depan. Arahku adalah tempat di mana mimpi tidak dihukum, tapi dirayakan. Saat aku sampai di trotoar HPU Berbani, pesan dari Andika. Gue di perempatan dekat rumahmu. Cepat. Sebelum polisi lalu lintas, suruh gue minggir. Aku berjalan cepat, melihat mobil tua Andika Kijang, tahun 1998, yang sudah dimodifikasi, jadi coworking mobile berhenti di pinggir jalan. Andika keluar, membukakan pintu belakang. Naik bro, dunia nggak berakhir di Yogyakarta. Aku masuk, mobil berangkat. Dari kaca spion, aku melihat rumah itu rumah mewah, dengan pagar besi, taman rapi, dan mobil Alphard yang bersinar di bawah sinar matahari pagi. Rumah yang pernah ku ingat sebagai tempat tinggalku, tapi sekarang hanya terasa seperti penjara. Andika menatapku dari kaca spion. Gimana bro? Aku menarik napas. Presentasi gagal, listrik dimatikan. Mereka usir aku. Dia menggerutu, bangsa. Gue rekam semua percakapan kamu sama Bulina kemarin. Gue simpan. Siapa tahu nanti berguna. Aku mengangguk, tapi aku tidak peduli. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin membuktikan. Kita mulai dari nol lagi, kataku. Kita enggak dari nol bro. Kita dari titik yang lebih kuat, karena sekarang kita punya alasan lebih besar untuk menang. Mobil melaju ke arah tol. Yogyakarta perlahan menghilang di belakang, tapi bayang-bayangnya masih menempel di hatiku. Bukan sebagai luka, tapi sebagai bahan bakar. Di dalam mobil, aku membuka laptop. Koneksi stabil. Aku membuka folder bernama Nexus Core Vedois. Aku mengetik satu kalimat di dokumen kosong. To everyone who ever said I was nothing, watch me become everything. Lalu aku menutup laptop. Mataku menatap jalan panjang di depan. Aku tidak tahu apa yang menunggu di Jakarta. Aku tidak tahu apakah Nexus Core akan berhasil. Aku tidak tahu apakah aku akan kaya, terkenal, atau bahkan diingat. Tapi aku tahu satu hal, aku bukan lagi menantu yang diremehkan. Aku bukan lagi anak kampung yang dianggap gagal. Aku adalah Rudi Wijaya. Dan aku belum selesai. Perjalanan sebenarnya baru dimulai. Dari usiran, lahir kebangkitan. Dari penghinaan, lahir revolusi. Dan suatu hari, mereka semua akan tahu. Karena ketika aku kembali, aku tidak akan datang dengan tas kecil. Aku akan datang dengan helikopter. Jakarta menyambutku dengan hiruk pikuk yang tak pernah kuduga bisa terasa seperti rumah. Panas terik, polusi, kemacetan semua terasa asing. Tapi juga hidup di Yogyakarta. Hidup terasa seperti diatur oleh rutinitas dan gengsi. Di Jakarta, hidup adalah perjuangan. Dan, untuk pertama kalinya, aku merasa berada di tempat yang tepat. Kosan Andika berada di bilangan Cipulir. Tepat di pinggir jalan kecil, yang selalu macet pagi dan malam. Kamar kecil, 3x4 meter, tanpa jendela besar. Hanya ventilasi kecil yang kadang menyedot asap knalpot motor. Dindingnya tipis. Jadi aku bisa mendengar tetangga berantem, anak kecil menangis, dan suara TV dari seberang. Tapi aku tidak peduli. Kamar ini bukan tempat tinggal, ini markas perang. Hari pertama tiba, aku langsung membuka laptop. Tidak ada waktu untuk beristirahat, tidak ada waktu untuk menyesali masa lalu. Aku harus bangkit. Cepat. Aku menulis ulang. Pitch deck kali ini lebih tajam, lebih emosional, lebih nyata. Aku tambahkan data baru. Hasil beta tes dari 50 UMKM di Jawa Tengah yang sudah pakai versi awal Nexus Core. Hasilnya, rata-rata penjualan naik 40% dalam sebulan. Salah satunya, warung nasi di Magelang yang dulu sepi. Kini punya 200 pesanan online per hari, berkat fitur AI marketing kami. Aku kirim ke 37 investor berbeda lokal dan internasional, termasuk ke Mr. Tanaka. Dengan subjek email, "You said our infrastructure failed. Now, we've rebuilt it stronger." Tapi uang tidak datang semudah itu. Tabunganku mulai menipis. Dari 14,7 juta rupiah, dalam 2 minggu tinggal 8 juta rupiah, sewa kos, makan, kuota internet,
transfer semua. Makan uang. Aku mulai kerja freelance lagi. Coding, desain UI, audit sistem untuk UMKM kecil. Bayarannya kecil, tapi cukup untuk beli nasi, bungkus, dan isi ulang listrik. Suatu malam, setelah seharian kerja 16 jam, aku duduk di lantai, memandang langit-langit, lapar, capek, tapi pikiran tidak bisa berhenti. Aku membuka spreadsheet keuangan. Proyeksi, jika tidak dapat pendanaan dalam 60 hari, Nexascore harus ditutup. Tim akan bubar, mimpi akan mati. Aku menatap foto pernikahan di dompet. Sari tersenyum lebar. Memakai kebaya biru, rambut dijepit bunga melati. Aku tersenyum tipis. Kalau kamu lihat aku sekarang, apa kamu masih anggap aku gagal? Tidak ada jawaban. Hanya suara motor lewat, dan tetangga yang menyalakan TV. Besok paginya, aku pergi ke coworking space murah, di pasar Minggu. Tempatnya sempit AC kadang mate, tapi ada koneksi internet cepat dan listrik yang stabil. Di sini, aku bertemu dengan orang-orang seperti aku. Anak muda yang punya mimpi besar, kantong kecil, tapi semangat yang tak terbatas. Ada yang bangun aplikasi edukasi, platform fashion lokal, bahkan drone pertanian. Kita semua bukan dari keluarga kaya. Kita semua pernah dianggap gagal oleh orang tua. Tapi di sini, kita saling menguatkan. Di minggu ketiga, Andika datang dengan kabar mengejutkan. Bro, ada yang tertarik. Sebuah visi dari Singapura bukan? Yang kemarin tapi yang lain. Mereka lihat case study warung Magelang. Mereka mau meeting minggu depan. Tapi mereka minta demo live dengan data real time. Aku menatapnya. Kita harus siapkan server, UI, dan backend dalam 5 hari. Kita bisa. Tapi butuh duit buat upgrade cloud server. Aku menghitung. Butuh 12 juta rupiah. Coba enggak. Tinggal RP 5 juta. Malam itu, aku duduk lama di depan laptop. Lalu, aku membuka aplikasi jual beli online. Aku foto jam tangan pemberian Sari saat pernikahan, jam tangan Saiko bekas yang dia beli dengan uang tabungan 2 tahun. Mahal untuk ukurannya. Tapi bukan barang mewah. Baginya, itu simbol cinta. Bagiku, itu simbol pengorbanan. Aku menjualnya. Harga 7,5 juta rupiah. Aku tidak memberitahu Sari. Aku tidak ingin dia merasa bersalah. Aku hanya ingin satu hal. Kesempatan. Uang dari jam tangan itu kugabung dengan sisa tabungan. Cukup untuk bayar server, sewa developer lepas, dan biaya meeting online premium. Kami bekerja siang malam. Aku tidur di coworking space. Makan mie instan, minum kopi murah yang bikin jantung berdebar. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya fokus pada satu hal. Demo itu harus sempurna. Hari meeting tiba. Aku memakai kemeja yang sudah dicuci berkali-kali, tapi tetap rapi. Wajahku dicukur bersih. Aku menatap kamera dengan mata yang letih, tapi penuh keyakinan. Good morning, everyone. My name is Rudy Wijaya, and this is Nexascore. Aku mulai demo. Aku masukkan data dari toko batik di Solo dalam 15 detik. Sistem menghasilkan 5 konten Instagram siap unggah rekomendasi harga berdasarkan tren pasar, prediksi stok yang akan habis minggu depan, chatbot otomatis yang bisa jawab pertanyaan pelanggan investor dari Singapura terdiam. Salah satunya berkata, "This is impressive. How many users do you have?" 500 beta users. All small businesses. And 92% say they'll pay for the full version. Mereka bertanya soal skalabilitas, keamanan data, tim. Aku jawab semua dengan tenang. Andika membantu bagian teknis. Kami menunjukkan dashboard internal. Semua server stabil, uptime 99.9%, dan user engagement tinggi. Meeting berakhir. Mereka bilang akan diskusi internal. Aku menutup laptop. Tangan gemetar. Andika menepuk bahuku. Kita udah lakukan yang terbaik, bro. 3 hari kemudian, email masuk, subject investment offer. Next. After careful evaluation, we are pleased to offer a pre-seed investment of $500,000 for 15% equity in Nexascore. We believe in your vision to empower MSMEs through AI, and we want to be part of your journey. Aiko membaca email itu,
berulang kali, sampai matanya berkokek-kokaka. Kami dapat pendanaan. Bukan 2 juta dolar. Bukan dari Jepang, tapi ini adalah awal. Aku menangis. Bukan karena uang, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang di luar diriku percaya. Aku langsung telepon Andika. Kami berteriak-teriak di telepon. Lalu aku membuka folder bernama balas dendam, yang ternyata tidak pernah kuisi. Karena aku tidak ingin balas dendam, aku hanya ingin membuktikan. Malam itu, aku makan di warung tenda depan kos. Nasi goreng telur, es teh manis. Tapi rasanya seperti makan di restoran mewah. Aku menatap langit Jakarta yang gelap, penuh asap, tapi berkilau karena lampu kota. Aku membuka spreadsheet lagi. Kali ini, proyeksi berubah 6 bulan ke depan. Peluncuran resmi 12 bulan, ekspansi ke Malaysia dan Thailand 18 bulan, IPO di Bursa Singapura. Aku mengetik satu kalimat di akhir dokumen. Kepada Pak Harjo dan Bu Lina. Terima kasih telah mengusir saya, karena dari usiran itu, lahir kebangkitan. Aku tahu, mereka tidak akan pernah membaca ini. Tapi suatu hari, mereka akan tahu. Karena ketika aku kembali, aku tidak akan datang sebagai menantu yang diremehkan. Aku akan datang sebagai pemilik masa depan, dan Jakarta, kota yang keras ini, telah mengubahku. Dari anak kampung, menjadi pendiri perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Perjalanan belum selesai. Tapi aku sudah tidak lagi berjalan sendiri. Aku membawa harapan jutaan UMKM. Dan suatu hari, mereka semua akan tahu siapa Rudi Wijaya sebenarnya. 6 bulan setelah diusir dari rumah mertua, hidupku berubah lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Kosan kecil di Cipulir, kini hanya menjadi kenangan. Kami Nexus Core sudah punya kantor kecil di lantai 3, sebuah gedung startup hub di Sudirman. Bukan gedung mewah, tapi setidaknya punya AC yang stabil, listrik tak pernah padam, dan wifi yang bisa diandalkan. Di dinding, tergantung peta digital yang menunjukkan pengguna Nexus Core di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari warung kopi di Aceh, hingga penjual keripik di Jayapura. Angkanya terus naik, setiap hari, ratusan UMKM baru mendaftar, dan semuanya karena satu hal. Hasil nyata. Kami bukan lagi startup kecil yang hidup dari pinjaman dan mimpi. Setelah suntikan 500 ribu dolar dari venture capital Singapura, segalanya bergerak cepat. Tim kami berkembang dari 5 orang jadi ke-25. Kami punya product manager, tim customer success, bahkan legal officer pertama. Server kami kini di cloud global. Dengan backup di 3 benua, aplikasi Nexus Core sudah bisa berjalan dalam 5 bahasa. Dan fitur AI-nya makin pintar tiap minggu. Tapi yang paling mengejutkan datang di bulan kelima. Email itu masuk di pagi hari. Saat aku sedang meninjau laporan penggunaan fitur AI chatbot, subjeknya singkat, tapi membuat jantungku berdebar. Mr. Tanaka request a meeting. Urgent? Aku membukanya pelan. Dear Mr. Rudi Wijaya. I am Mr. Kenji Tanaka from Sumitomo Ventures, Tokyo. We previously met during your pitch in April, which unfortunately ended prematurely. Since then, we have closely monitored Nexus Core's progress. Your user growth, retention rate, and media coverage have been remarkable. I would like to schedule a video call this week. We are considering a significant investment in your Series A round. Please let me know your availability. Sincerely, Kenji Tanakaku, menatap layar lama. Rasanya seperti mimpi. Mr. Tanaka, investor yang dulu pergi karena presentasiku terputus, karena listrik mati, karena aku dianggap tidak siap, kini ingin kembali. Dan bukan hanya sekadar tertarik, tapi ingin berinvestasi besar. Aku langsung telepon Andika. Bro, dia balik. Siapa? Mr. Tanaka. Dari Jepang. Dia mau investasi. Andika terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Loh, itu orang yang bilang infrastruktur kita nggak stabil, sekarang dia mau masuk, kita harus rekam muka dia. Pas dia lihat kantor kita, aku tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada perasaan yang lebih dalam. Bukan kepuasan karena dibayar, bukan rasa balas dendam, tapi pembenaran. Akhirnya,
Dunia luar melihat apa yang selama ini hanya kulihat sendiri. Bahwa mimpi yang dianggap gila oleh mertuaku sebenarnya adalah masa depan. Kami mempersiapkan pitch selama seminggu. Kali ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kami menyiapkan demo lift Dengen, 3 UMKM nyata, yang menggunakan Nexus Core laporan, keuangan yang transparan proyeksi, ekspansi ke Asia, Tenggara video testimoni, dari pedagang kecil yang omsetnya naik 200%. Dan yang paling penting, kami menyiapkan cerita. Bukan hanya data, tapi narasi. Aku akan bercerita tentang anak kampung yang diusir dari rumah mertua, yang menjual jam tangan pemberian istrinya, yang tidur di coworking space, yang terus berjalan meski dunia bilang dia gagal. Karena itu bukan cuma cerita hidupku, itu cerita jutaan anak muda Indonesia. Hari meeting tiba. Aku memakai kemeja hitam, rapi, tanpa dasi karena aku ingin terlihat profesional, tapi tetap autentik. Kantor kami sengaja tidak kami tutupi. Di latar belakang, terlihat tim muda yang sedang bekerja, papan tulis penuh sketsa ide, dan stiker. Bangga jadi anak bangsa yang ditempel di dinding. Mr. Tanaka muncul di layar, wajahnya serius seperti dulu. Tapi kali ini, matanya tertarik. Mr. Wijaya, it's good to see you again. And you, Mr. Tanaka? Thank you for giving us a second chance. Aku mulai presentasi. Kali ini, suaraku lebih kuat, lebih percaya diri. Aku tidak lagi berbicara sebagai orang yang memohon. Aku berbicara sebagai founder yang sudah membuktikan. Aku tunjukkan data 12.000 UMKM aktif pertumbuhan 38% per bulan retensi pengguna, 89% pendapatan berulang recurring revenue, $120.000 per bulan. Lalu, aku buka demo. Aku hubungi Bu Siti, pemilik warung nasi di Bandung, secara langsung lewat video call di dalam meeting. Bu Siti, bisakah Ibu tunjukkan bagaimana Nexus Core membantu Ibu? Dia tersenyum lebar. Iya Ma, sekarang saya nggak perlu lagi hitung stok manual. Nexus Core otomatis tahu kapan beras habis. Bahkan, bikin promo sendiri. Di Instagram, omzet naik 150% sejak pakai ini. Anak saya bisa sekolah karena ini. Mr. Tanaka mengangguk perlahan. Salah satu rekannya berbisik sesuatu dalam bahasa Jepang. Setelah 45 menit, presentasi selesai. Ruangan hening. Lalu Mr. Tanaka berkata, Mr. Wijaya, I must admit, I underestimated you. Your infrastructure was unstable back then. But now, you've built something extraordinary. Not just a product. A movement. Aku tersenyum tipis. I didn't build it alone. I built it because people like my mother, my neighbors, my community, they deserved better. And someone had to fight for them. Dia diam sejenak, lalu berkata, We would like to lead your Series A. $10 million. 15%. Equity. Plus mentorship. And access to our network across Asia. Aku menatap Andika. Matanya berkaca-kaca. Kami saling mengangguk. Deal, kataku. 3 hari kemudian, berita meledak. Nexus Core, startup Indonesia, dapat pendanaan $10 juta dari Jepang. Anak muda asal Semarang, ubah wajah UMKM dengan AI, dari kamar kos ke global stage. Kisah Rudi Wijaya fotoku muncul di Forbes Asia. Tag in Asia, bahkan Kompas cetak. Judulnya, Rudi Wijaya, CEO termuda di Asia Tenggara yang bangun empire dari kegagalan. Aku duduk di kantor, menatap layar HP di timeline media sosial, ribuan komentar masuk. Ini dia anak bangsa, yang harus kita dukung. Aku juga pernah dianggap nganggur, karena kerja dari rumah. Terima kasih, Mas Rudi. Kamu bikin kami percaya. Kapan Nexus Core buka di Papua? Warung ibu saya butuh ini. Aku tersenyum. Tapi di tengah kebanggaan itu, ada satu hal yang mengganggu aku. Membuka browser, mengetik nama Sari di kolom pencarian, dan aku menemukan video singkat di Instagram keluarganya. Akara Arisen. Bu Lina sedang bercerita. Wajahnya cemas. Warung kita sepi sejak semua orang pakai aplikasi itu. Katanya Nexus Core. Konon, pendirinya anak yang dulu kami usir. Katanya sekarang kaya raya. Tapi kami nggak percaya. Pasti cuma orang yang sama
namanya. Aku menutup video. Dada terasa sesak. Bukan karena sakit hati. Tapi karena aku tahu saat itu akan tiba. Saat aku harus kembali. Bukan untuk menunjukkan mobil mewah. Bukan untuk memamerkan uang. Tapi untuk menunjukkan bahwa mereka salah. Bahwa anak yang mereka anggap nganggur kini sedang mengubah Indonesia. Aku membuka folder tersembunyi di laptop. Judulnya, Pulang di Dalamnya. Draft surat untuk Saridena, rumah mertua, daftar dokumen yang tertinggal. Akta nikah, ijazah, buku tabungan lama dan satu kalimat yang kusimpan. Untuk nanti, aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk menutup bab. Lalu, aku menutup laptop. Langit Jakarta mulai gelap. Lampu kota menyala satu persatu. Aku bukan lagi Rudy yang diusir. Aku bukan lagi anak kampung yang diremehkan. Aku adalah Rudy Wijaya, pendiri Nexus Core. Dan aku siap pulang, tapi kali ini, aku tidak akan datang dengan kaki yang gemetar. Aku akan datang dengan helikopter. Hari ini, kantor Nexus Core seperti kapal perang yang sedang bersiap untuk peluncuran besar. Tim marketing sibuk menyiapkan rilis media internasional. Legal team sedang menandatangani dokumen kerjasama dengan mitra di Thailand dan Vietnam. Di lantai atas, Andika dan aku baru saja selesai rapat dengan konsultan strategi. Dari Singapura kami akan meluncurkan fitur iExport Advisor dalam 3 bulan, membantu UMKM Indonesia ekspor ke 20 negara. Dunia mulai menyadari, Nexus Core bukan sekadar aplikasi. Ini adalah revolusi ekonomi digital untuk rakyat kecil. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang terus menggangguku. Sejak pendanaan 10 juta dolar dari Mr. Tanaka diumumkan, media ramai memberitakan kisahku. Dari anak kampung, diusir mertua, hingga cowok termuda di Asia Tenggara. Banyak yang menyebutku inspirasi. Banyak yang menangis membaca perjuanganku. Tapi aku tahu, tidak semua orang menyambut ini dengan bahagia. Aku tahu, di suatu tempat di Yogyakarta, ada 2 orang yang dulu mematikan listrik saat aku presentasi. Ada seorang wanita yang diam saja saat aku diusir. Dan mungkin mereka sedang menonton berita tentangku dengan perasaan yang tak bisa kutebak. HP-ku bergetar. Notifikasi dari Google Alerts. Sorry, Dwi Harjo, Instagram Story. 2 menit lalu aku menahan napas. Aku tidak pernah menghubunginya sejak pergi dari Yogyakarta. Tidak satu pesan, tidak satu panggilan. Bukan karena benci, tapi karena aku tahu, jika aku membuka pintu itu, aku bisa goyah. Dan aku tidak boleh goyah. Tidak sekarang, tapi kali ini. Aku mengklik. Instagramnya terbuka. Story-nya hitam, dengan tulisan putih di tengah. Aku baru saja nonton berita tentang dia. Aku bangga, tapi juga menyesal. Di bawah ada link ke tayangan Metro TV. Ku buat istri dan mertua kaget saat tahu aku dijemput dengan helikopter setelah mereka usir. Judul yang dibuat provokatif oleh media, tapi entah bagaimana, sangat akurat. Aku membuka videonya. Di layar, jurnalis muda sedang berdiri di depan kantor Nexus Core. Ya, Rudy Wijaya, pemuda asal Semarang yang dulu diusir dari rumah mertuanya karena dianggap pengangguran, kini menjadi salah satu pengusaha teknologi paling berpengaruh di Asia Tenggara. Nexus Core, startupnya, baru saja mendapat pendanaan 10 juta dolar dari investor Jepang dan diproyeksikan menjadi unicorn dalam 2 tahun. Lalu muncul fotoku. Dari masa di Yogyakarta ke meja kusut, duduk di kamar sempit, lalu berubah ke foto sekarang. Berdiri di depan gedung pencakar langit, wajah tegas, aura pemimpin. Aku menatap layar. Rasanya aneh, seperti melihat hidup orang lain. Tapi, yang lebih aneh adalah reaksi di kolom komentar. Ini mertuanya pasti nyesel banget. Istrinya kok diam aja, nyesel nggak? Udah pilih orang tua daripada suaminya. Gue yakin nanti dia pulang naik helikopter. Mertuanya auto lemas. Aku tertawa kecil, tapi di hati ada sesuatu yang berat. Aku membuka folder pulang lagi. Sudah hampir selesai. Aku butuh dokumen-dokumen yang tertinggal. Akta nikah, ijazah, S1, buku tabungan lama yang masih menyimpan uang pernikahan dari orang tua. Aku tidak butuh uangnya.
Tapi aku butuh simbol itu, butuh menutup bab ini dengan tuntas. Tapi aku belum siap menghadapi Sari. Belum. Aku ingin dia tahu siapa aku sekarang. Tapi aku tidak ingin dia kembali. Karena aku kaya, aku ingin dia kembali jika memang dia kembali karena dia percaya pada mimpiku. Bukan pada mobilku. HP-ku bergetar lagi. Kali ini, dari Andika bro. Gue baru lihat berita di Facebook. Keluarga mertua lo? Trending. Ada yang rekam Bulina marah-marah. Di warung? Itu bukan dia. Rudy itu penganggur. Pasti orang lain yang namanya sama. Hahaha. Gue ketawa sampai muntah. Aku membaca pesan itu. Lalu membuka Facebook. Dan benar, ada video pendek berdurasi 30 detik. Lokasinya jelas. Warung makan milik Bulina di Jalan Avandi. Hari hujan, Bulina berdiri di depan etalase. Wajahnya merah. Suaranya keras. Saya bilang, itu bukan menantu saya. Rudy itu orangnya malas. Nggak pernah kerja. Duduk-duduk di kamar. Sekarang katanya kaya. Itu pasti orang lain. Atau mungkin scam? Jangan percaya berita-berita kayak gitu. Di belakangnya, Pak Harjo diam. Wajahnya datar. Tapi matanya gelisah. Sari berdiri di sudut. Menunduk. Tidak berkata apa-apa. Video itu sudah ditonton 200.000 kali. Komentar meledak. Bu, itu beneran dia? Coba lihat matanya. Itu mata orang yang pernah diremehin. Sampai titik darah penghabisan. Warung ibu sepi karena semua pelanggan pindah ke UMKM yang pakai Nexus Core. Ironi banget bu, kalau itu bukan dia. Terus kenapa ibu takut banget ngakuin? Aku menutup video. Dada terasa sesak. Bukan karena marah. Tapi karena aku tahu. Mereka takut. Takut bahwa anak yang mereka anggap nol, kini lebih besar dari semua yang pernah mereka capai. Takut bahwa kesalahan mereka mengusirku, mematikan listrik, meremehkan kuakan jadi aib yang dikenang selamanya. Tapi aku tidak ingin mereka malu. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku bukan balas dendam. Aku hanya membuktikan bahwa mimpi tidak boleh dihukum. Aku membuka email dari tim hukum. Rudy, dokumen legal sudah siap. Kamu bisa ambil akta nikah dan dokumen pribadi lainnya kapan saja. Kami bisa kirim kurir, atau kamu yang ambil langsung. Aku menatap kalimat itu lama. Lalu aku mengetik balasan. Saya yang ambil. Saya akan ke Yogyakarta minggu depan. Tapi tolong, siapkan satu hal lagi. Cek senilai 500 juta atas nama Bulina Harjo. Untuk bantuan digitalisasi warungnya, agar bisa bergabung dengan Nexus Core secara gratis selama 2 tahun. Andika menelepon 5 menit kemudian. Bro, serius? Lo mau bantu mereka, padahal mereka usir lo. Matiin listrik, bilang lo penganggur. Aku tersenyum. Justru karena itu, aku nggak mau jadi seperti mereka. Meremehkan orang, karena nggak mengerti. Aku mau buktikan bahwa kesuksesan bukan tentang balas dendam, tapi tentang memaafkan dan memberi jalan. Dia diam, lalu berkata pelan. Gue iri sama lo bro. Gue iri sama hati lo. Aku menutup laptop. Malam itu, aku duduk di balkon kantor, menatap lampu-lampu Jakarta. Di tangan, aku pegang jam tangan Sako, yang dulu kujual Andika berhasil beli kembali dari pembeli online. Harganya sekarang 3 kali lipat, tapi bukan uang yang kuhargai. Tapi artinya, aku membukanya perlahan. Di bagian dalam, ada ukiran kecil. Untuk Rudy, suamiku. Semoga mimpimu setinggi langit. Sari aku menarik napas dalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat aku kembali ke Yogyakarta. Aku tidak tahu apakah Sari akan menyambutku. Aku tidak tahu apakah mertuaku akan meminta maaf. Tapi aku tahu satu hal. Ketika aku melangkah ke rumah, itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan datang sebagai korban. Aku akan datang sebagai pemenang. Dan aku akan pergi dengan damai. Karena sekarang, aku bukan lagi Rudy yang diusir. Aku adalah Rudy Wijaya, pendiri Nexus Core. Dan aku siap pulang. Hari itu, langit Yogyakarta, biru cerah, angin sepoi-sepoi, bau bunga Kamboja dari halaman tetangga, menyebar di pagi yang tenang. Tapi di dalam rumah mertuaku, suasana jauh dari tenang.
Aku berdiri di atas bukit kecil di pinggir kota, memandang ke bawah. Di kejauhan, rumah itu rumah dengan pagar besi hitam, taman rapi, dan mobil Alphard yang masih bersinar di bawah terik tampak, sama seperti 5 bulan lalu. Tapi kali ini, aku tidak datang dengan tas kecil dan hati yang terluka. Kali ini, aku datang dengan helikopter. Dari kaca kokpit, pilot menoleh. Siap, Pak Rudi. Kita turun dalam 3 menit. Aku mengangguk. Napasku stable. Jantungku berdetak. Bukan karena gugup, tapi karena ini adalah momen yang telah kuperjuangkan sejak malam listrik dimatikan. Turun di lapangan dekat pasar. Biar semua orang bisa lihat. Helikopter mulai turun. Suaranya menggelegar, memecah kesunyian pagi. Warga di sekitar pasar langsung berhamburan keluar. Anak-anak menunjuk ke langit. Pedagang warung kopi berdiri terpaku. HP-HP mulai mengarah ke atas. Astaga, helikopter turun di Yogyakarta. Ini mahasiswa kaya, artis, ITU logo, Nexus Card. Jangan. Saat roda helikopter menyentuh tanah, pintu samping terbuka. Aku melangkah keluar ke meja putih. Celana hitam, jam tangan Sako di tangan. Di belakangku, 2 mobil SUV mewah berwarna hitam, menghampiri dari jalan utama. Pelan, seperti iring-iringan yang diatur dengan presisi. Aku tidak melihat ke kamera. Tidak melambaikan tangan, aku hanya berjalan lurus, menuju jalan kecil yang kuhafal. Setiap tikungannya, jalan yang dulu kutempuh, dengan kepala tertunduk, tas di bahu, ditinggalkan oleh semua orang yang seharusnya melindungiku. Tapi sekarang, aku berjalan dengan kepala tegak. Di dalam rumah, suasana chaos, Bu Lina sedang menata daftar menu baru untuk warungnya. Omset turun drastis sejak bulan lalu. Semua pelanggan beralih ke UMKM. Yang pakai Nexus Koreang bisa promosi otomatis, terima pesanan online, bahkan antar makanan dengan mitra delivery. Sorry, coba kamu bikin akun Instagram buat warung. Tapi jangan pakai aplikasi itu ya. Kru, nggak mau pakai produk dari. Pak Harjo mengangkat tangan. Diam, Bu. Anak-anak sekarang semua pakai itu. Kita ketinggalan. Tiba-tiba, suara helikopter menggelegar. Mereka berdua menoleh ke jendela. Ada apa? Pesawat latih. Tania, Bu Lina, Pak Harjo membuka tirai. Matanya membelalak. Tuhan, itu helikopter. Sari berlari ke jendela. HP-nya langsung merekam. Di layar, dia melihat logo besar di samping helikopter, Nexus Corey. Dan saat pintu terbuka, dia melihat wajah itu. Wajah yang selama 5 bulan menghantui mimpinya. Wajah yang dulu pergi dengan tas kecil, kini kembali dengan iring-iringan mobil mewah. Rudi, bisiknya. Suaranya gemetar. Bu Lina mendekat. Siapa itu? Sorry, menunjuk. Itu Rudi. Bu Lina tertawa keras. Jangan bercanda. Rudi mana bisa naik helikopter? Dia kan gak punya apa-apa. Tapi Pak Harjo diam. Matanya tidak bisa berkedip. Karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Logo Nexus Core. Mobile dengan stiker perusahaan. Dan pria yang keluar dari helikopter. Berjalan menuju rumah mereka. Aku tiba di gerbang. Tidak ada yang membukakan. Aku membukanya sendiri seperti dulu. Tapi kali ini tidak ada rasa rendah. Hanya ketenangan. Pintu depan terbuka sebelum aku mengetuk. Sari berdiri di ambang. Wajahnya pucat. Mata berkaca-kaca. Di belakangnya, Pak Harjo dan Bu Lina berdiri kaku. Rudi, bisik Sari. Aku mengangguk. Hai Sari, Bu Lina melangkah maju. Apa-apaan ini? Kenapa kamu bawa helikopter? Mau pamer? Kamu kira kamu siapa? Aku menatapnya. Tenang. Saya Rudi Wijaya, pendiri Nexus Core, perusahaan teknologi yang baru saja dinobatkan sebagai Most Innovative Startup in Southeast Asia oleh Forbes. Dan saya datang bukan untuk pamer. Aku membuka tas kecil mirip dengan yang kubawa saat pergi. Tapi, kali ini bukan untuk mengemasi. Saya hanya butuh dokumen-dokumen saya yang tertinggal. Akta nikah, ijazah, buku tabungan. Itu saja. Bu Lina terdiam, mulutnya terbuka. Pak Harjo bergumam. Nexus Core itu
Itu perusahaan yang sekarang dipakai semua UMKM. Aku mengangguk. Iya. Dan warung ibu bisa pakai juga. Gratis selama 2 tahun. Saya sudah kirim cek 500 juta untuk bantuan digitalisasi. Bulina mundur selangkah. Tidak mungkin. Kamu yang bikin itu. Saya dan tim. Tapi otaknya dari sini. Kataku. Mengetuk dahi. Otak yang dulu ibu bilang cuma bisa nganggur. Wajahnya memucat sorry meninges. Rudy, aku nggak tahu. Aku tersenyum lembut. Aku tahu. Kamu nggak tahu. Tapi sekarang kamu tahu. Di luar, warga mulai berkerumun. HP-HP mengarah padaku. Anak-anak berteriak. Itu dia. PEN. DIRINEXUECC. ORE. Katanya dulu diusir karena dianggap nganggur. Naik helikopter mertuanya auto nyesel. Tidak peduli. Aku hanya fokus pada 3 orang di depanku. Saya tidak datang untuk balas dendam. Kataku pelan. Saya datang untuk menutup bab. Lalu, karena sekarang, hidup saya sudah ke depan. Jauh ke depan. Aku masuk ke kamar kecil di belakang kamar yang dulu jadi penjara. Kini jadi simbol awal segalanya. Aku ambil dokumen-dokumen dari laci tersembunyi. Semuanya masih di sana. Saat aku keluar, Pak Harjo akhirnya bersuara. Rudy, kami minta maaf. Aku menatapnya. Lama. Maaf tidak mengubah apa-apa, Pak. Pak, tapi terima kasih sudah mengucapkannya. Aku berjalan perlahan menuju pintu. Sari mengejarku. Rudy, kamu nggak mau tinggal? Aku berhenti. Menoleh. Sari, kamu tahu kenapa aku pergi? Bukan karena diusir, tapi karena aku butuh tempat yang percaya pada mimpiku. Kamu pernah memilih mimpiku. Kamu memilih mereka. Air matanya mengalir deras. Aku mencintaimu. Aku tersenyum. Aku juga pernah mencintaimu. Tapi cinta butuh lebih dari rasa. Butuh keberanian. Dan kamu belum siap. Aku melangkah keluar. Langit biru, angin sepoi. Di depan, helikopter menunggu. Di kejauhan, warga bersorak. Aku tidak melihat ke belakang. Karena masa depanku bukan di sini, tapi di udara, di mana aku bisa terbang lebih tinggi dari semua yang pernah meremehkanku. Aku adalah Rudy Wijaya, dan aku bukan kembali untuk mereka. Aku kembali untuk membuktikan bahwa anak kampung bisa menjadi raja. Dan kali ini, seluruh Yogyakarta menyaksikannya. Aku belum naik ke helikopter ketika Sari mengejarku. Langkahnya cepat. Sepatu flatnya nyaris tersandung di batu kecil. Di jalan setapak, napasnya tersengal, matanya basah, wajahnya pucat. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dulu hilang, kini kembali. Keberanian. Rudy, tunggu, teriaknya. Aku berhenti, tidak menoleh. Aku tahu, jika aku melihat wajahnya sekarang, aku bisa goyah. Dan aku tidak boleh goyah, karena di balik semua ini, di balik helikopter, mobil mewah, dan sorotan, kamera aku masih manusia, masih punya hati yang pernah retak karena dia. Dia berdiri di belakangku. Napasnya berat. Aku nggak bisa biarin kamu pergi lagi seperti ini. Aku menarik napas dalam. Angin pagi berhembus, membawa bau tanah yang baru kena hujan ringan. Tadi malam, di kejauhan, helikopter sudah siap. Pilot memberi isyarat. Kita harus lepas landas dalam 10 menit, Pak. Aku mengangguk pelan. Lalu akhirnya menoleh. Sari, masih cantik, masih seperti yang kuingat di hari pernikahan kita. Tapi matanya berbeda. Dulu, penuh keraguan. Sekarang, penuh penyesalan. Dan sesuatu yang lebih dalam, pengakuan. Kamu hebat Rudy, bisiknya. Aku baru lihat semua berita, semua tentangmu, tentang Nexus Corp, tentang waring-waring kecil yang naik omzet karena kamu. Aku bangga, tapi juga hancur. Aku diam, tidak menyela. Maaf, lanjutnya. Suaranya pecah. Maaf, aku nggak pernah membela kamu. Maaf, aku lebih takut kehilangan orang tua daripada kehilangan kamu. Maaf,
Aku diam waktu ayah dan ibu mengusirmu. Aku tahu itu salah. Tapi aku lemah. Aku nggak punya keberanian seperti kamu. Aku menatapnya lama, bukan dengan kemarahan, bukan dengan dendam, tapi dengan belas kasihan. Bukan karena aku merendahkannya, tapi karena aku tahu betapa sulitnya menjadi anak satu-satunya dalam keluarga yang sangat tradisional. Keluarga yang mengukur cinta dengan uang, jabatan dan gengsi. Aku nggak dendam, Sari. Kataku pelan. Aku serius. Aku nggak dendam. Aku malah bersyukur kamu nggak memilihku waktu itu. Dia menatapku. Bingung. Apa maksudmu, Karina? Jika kamu memilih aku saat itu, mungkin aku nggak akan pergi. Mungkin aku akan terus tinggal di kamar itu. Berharap mereka akhirnya menghargai aku. Tapi aku butuh diusir. Aku butuh rasa sakit itu. Butuh kehilangan. Butuh kegagalan. Karena dari situlah aku bangkit. Aku mengeluarkan amplop coklat dari tas. Kecil, tertutup rapat. Ini untukmu, kataku. Menyerahkannya. Dia menerima dengan tangan gemetar. Apa ini? Buka saja. Dia membukanya. Di dalamnya, akta nikah kami yang kusimpan selama ini sebagai kenangan, bukan sebagai ikatan. Ijazahku yang dulu mereka anggap nggak berguna, karena nggak langsung dapat kerja. Dan satu cek senilai 500 juta rupiah atas nama Bulina Harjo. Sari terdiam, matanya membelalak. Ini untuk ibu. Aku mengangguk untuk warungnya. Agar bisa digitalisasi, agar bisa pakai Nexus Core secara gratis selama 2 tahun. Agar tidak ketinggalan. Aku tahu, mereka nggak akan terima uang langsung dari aku. Tapi mungkin mereka akan terima sebagai bantuan bisnis. Sari menangis. Kenapa kamu? Kenapa kamu masih peduli? Padahal mereka ngusir kamu. Meremehkan kamu. Bahkan sekarang, ibu masih bilang kamu bukan orangnya. Aku tersenyum tipis. Karena aku nggak ingin jadi seperti mereka. Aku nggak ingin hidup dengan dendam. Aku nggak ingin suksesku diukur dari seberapa dalam aku menghancurkan orang yang menyakitiku. Aku ingin suksesku diukur dari seberapa banyak aku bisa mengangkat orang lain. Aku menatap ke arah rumah. Di jendela, Bulina berdiri. Wajahnya kaku, tapi matanya berkaca-kaca. Pak Harjo di sampingnya, tangan mengepal dahi mereka melihat semuanya. Mereka mendengar. Kamu tahu, Sari? Kataku pelan. Aku pernah bermimpi kita punya keluarga. Rumah kecil, anak-anak, yang lucu, hidup sederhana, tapi bahagia. Tapi mimpiku bukan hanya tentang kita. Mimpiku tentang jutaan keluarga seperti kita, yang ingin maju, tapi nggak punya alat. Yang ingin sukses, tapi dianggap gagal sejak awal. Aku menatapnya terakhir kali. Aku nggak bisa kembali. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena kamu terlalu lama memilih mereka daripada aku. Donde, dunia ini, cinta butuh timing, butuh keberanian. Dan kamu baru menemukannya sekarang. Saat aku sudah jauh melangkah, dia menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras. Aku mencintaimu, Rudy. Aku benar-benar mencintaimu. Aku menarik napas. Lama. Dalam hati, ada yang pecah. Tapi, tidak seperti dulu. Kali ini, rasanya seperti menutup luka yang sudah lama menganga. Aku juga pernah mencintaimu. Sari, kataku. Suaraku parau. Tapi cinta yang dulu, sudah selesai. Yang tersisa, sekarang, adalah pengampunan dan harapan. Harapan bahwa suatu hari, kamu juga akan punya keberanian untuk hidup sesuai hatimu, bukan sesuai tuntutan mereka. Aku melangkah mundur perlahan. Semoga kamu bahagia. Dan semoga warung ibu bisa bangkit lagi. Karena di dunia ini, tidak ada yang benar-benar ketinggalan. Selama masih mau berubah. Aku berbalik, menuju helikopter. Tidak menoleh lagi. Di dalam, aku duduk. Pilot bertanya, "Siapa?" Aku mengangguk. Lepas landas, helikopter berputar beling-belingnya, berdesir kencang. Angin menerbangkan daun-daun kecil di tanah. Dan, dari kaca samping, aku melihatnya. Sari berdiri di tengah jalan, memeluk amplop erat-erat di dada. Bulina menangis di ambang pintu. Pak Harjo menunduk, tangan menutup wajah.
Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 bulan, aku merasa damai. Bukan karena balas dendam, bukan karena pamer kesuksesan, tapi karena aku akhirnya bisa melepaskan. Aku bukan kembali untuk mereka. Aku kembali untuk menunjukkan bahwa mimpi yang diremehkan bisa menjadi kenyataan. Dan bahwa harga diri tidak diukur dari tempat tinggal, tapi dari keberanian untuk terus melangkah. Aku adalah Rudy Wijaya. Dan aku sudah menutup bab lalu. Sekarang, aku terbang ke masa depan. Tanpa beban, tanpa dendam. Hanya dengan harapan bahwa suatu hari, anak-anak muda seperti aku tidak lagi dianggap nganggur hanya karena bekerja dari kamar. Karena dari kamar kecil itulah, dunia bisa berubah. 6 bulan setelah kembali ke Yogyakarta, aku berdiri di panggung utama Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada Kampus, yang dulu menolakku saat mendaftar beasiswa karena nilai TOEFL-ku kurang. Kini, aku diundang sebagai pembicara utama dalam Tech for Humanity Summit, acara tahunan yang dihadiri ratusan mahasiswa, dosen, investor, dan pejabat pemerintah. Di layar lebar di belakangku, terpampang judul presentasiku, Dari Kamar Kos Sampai Langit. Ketika dunia bilang, kamu gagal, tapi kamu terus ngebut. Panggung ini besar, lampunya terang, mikrofonnya sensitif, tapi yang paling menyentuh, bukan teknologinya melainkan siapa saja yang duduk di barisan depan. Di sana, Sari duduk sendirian. Di ujung deretan tengah, wajahnya tenang. Matanya menatapku. Tidak menangis, tapi tidak juga tersenyum. Hanya menghargai. Di barisan belakang, hampir tersembunyi di antara pohon dekat pintu keluar, Pak Harjo dan Bu Lina hadir. Mereka tidak duduk di tempat VIP. Mereka datang diam-diam, tapi aku tahu mereka ada, karena Andika sudah mengirim pesan. Bro, mertua lo di sana. Mereka nggak mau duduk di depan. Tapi mereka datang. Aku menarik napas. Menatap kerumunan 2000 orang yang memadati aula. Anak-anak muda, dengan mata berbinar. Orang tua yang ingin tahu bagaimana anaknya bisa sukses tanpa jadi PNS. Pengusaha kecil yang butuh harapan. Selamat siang, kataku. Suaraku menggema. Nama saya Rudy Wijaya. Saya bukan lulusan Harvard, bukan anak pejabat, bukan CEO yang naik jabatan karena kenalan. Saya anak tukang becak dari Semarang. Dan 5 tahun lalu, saya diusir dari rumah mertua saya karena dianggap pengangguran. Karena pekerjaan saya hanya main laptop di kamar. Ruangan hening, tapi malam ini, saya di sini bukan untuk pamer helikopter. Bukan untuk bilang lihat, saya berhasil. Saya di sini untuk bilang satu hal. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai hidupmu. Aku membuka presentasi. Slide pertama. Foto kamar kecil di Yogyakarta. Meja kayu, kasur tipis, laptop terbuka. Ini tempat saya membangun Nexus Core. Tempat yang disebut kamar tamu, tapi lebih mirip gudang. Tempat yang setiap hari saya dengar. Kapan kamu kerja beneran? Kamu nggak punya gaji. Kamu nggak layak jadi menantu kami. Beberapa penonton terdiam. Ada yang mengangguk, ada yang mengeluarkan tisu. Tapi saya terus kerja. 16 jam sehari, tanpa gaji, tanpa pengakuan, hanya punya mimpi. Membuat teknologi yang bisa diakses oleh warung nasi, penjahit, penjual, keripik orang-orang yang selama ini diabaikan oleh dunia digital. Layar berubah, video singkat muncul, wajah-wajah UMKM dari seluruh Indonesia. Saya bisa ekspor ke Singapura berkat Nexus Core. Omzet naik 300% dalam 3 bulan. Anak saya bisa sekolah karena warung saya bisa jualan online. Aku melanjutkan. Sukses bukan soal uang, bukan soal mobil atau helikopter. Sukses adalah ketika kamu bisa mengubah hidup orang lain. Etika. Seorang ibu di pedalaman bisa bayar SPP anaknya karena warungnya laku berkat AI yang kamu buat. Itu yang membuatku bangga. Aku menatap ke arah Sari. Saya pernah kehilangan cinta karena saya memilih mimpi. Tapi saya tidak menyesal. Karena mimpi itu kini menjadi kenyataan untuk jutaan orang. Aku membuka slide terakhir. Peta Indonesia dengan titik-titik cahaya di setiap kota. Nexus Core kini digunakan oleh lebih dari 250.000 UMKM. Kami baru saja membuka kantor di Bangkok dan Kuala Lumpur. Dalam 2 tahun,
kami akan IPO. Tapi yang paling penting, kami membuktikan bahwa anak muda Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia digital. Aku menutup laptop, menatap penonton. Jadi, jika hari ini kamu sedang dibilang gagal, nganggur, atau tidak cukup baik, ingat satu hal. Dunia selalu butuh orang yang terus ngebut. Meski semua orang bilang berhenti. Tangan meledak. Berdiri. Seluruh aula berdiri. Mahasiswa menangis. Dosen mengangguk. Bahkan, Pak Harjo yang biasanya dingin membuka tangan. I cut bird box. Sesi tanya jawab dimulai. Seorang mahasiswi bertanya, Pak Rudi, apa nasihat Anda untuk anak muda yang ingin memulai startup tapi takut gagal? Aku tersenyum. Gagal itu bukan akhir. Gagal adalah data. Setiap kegagalan mengajarkanmu sesuatu. Bahkan, presentasi saya yang gagal karena listrik dimatikan itu yang membuat saya bangun sistem yang lebih kuat. Jadi, jangan takut gagal. Takutlah jika kamu tidak pernah mencoba. Pertanyaan terakhir datang dari seorang ibu parubaya. Pak, saya punya warung kecil. Saya nggak ngerti teknologi. Apakah Nexus Core bisa untuk saya? Aku tersenyum hangat. Ibu, Nexus Core dibuat untuk ibu. Bukan untuk Secho. Bukan untuk orang kaya. Untuk ibu yang bangun jam 4 pagi bikin soto, yang capek hitung stok, yang ingin anaknya punya masa depan lebih baik, kami akan bantu ibu. Gratis pelatihan, gratis akses selama 6 bulan. Karena teknologi bukan hak istimewa, tapi hak dasar. Aula kembali bergemuruh. Acara selesai. Aku turun dari panggung. Di lorong, Sari menunggu. Kamu hebat tadi, katanya pelan. Terima kasih. Dia menatapku. Lama. Aku sudah bantu. Ibu, warungnya sekarang punya akun Nexus Core. Omzet naik, bahkan dapat pesanan dari luar kota. Ibu akhirnya bilang, mungkin Rudi memang orang hebat. Aku tersenyum. Aku senang warungnya bangkit. Dia menarik napas. Aku ingin minta maaf lagi, bukan hanya untuk aku, tapi untuk mereka. Mereka ingin datang, tapi malu. Mereka bilang, mereka bangga. Aku mengangguk. Aku tahu. Kami diam, tidak canggung. Tapi juga tidak seperti dulu. Seperti dua orang yang pernah sangat dekat. Kini, berdiri di sisi yang berbeda tapi tetap saling menghargai. Semoga kamu bahagia, Sari, kataku. Semoga kamu juga, Rudi, dimanapun kamu terbang. Aku melambaikan tangan, lalu masuk ke mobil yang menunggu. Di jalan pulang, Andika menelpon, bro. Video lo di UGM udah ditonton 2 juta kali. Banyak UMKM daftar Nexus Core langsung, bahkan dari Papua. Aku tertawa. Itu yang kita mau. HP-ku bergetar. Notifikasi dari tim media. Forbes Asia akan memuat artikel utama. Rudi Wijaya, The People's Tech Founder. Aku menatap langit malam Yogyakarta. Bintang-bintang bersinar redup di balik polusi cahaya kota. Tapi aku tahu, di suatu tempat, ada anak muda yang sedang duduk di kamar kecil. Laptop di pangkuan, dihina oleh keluarganya, tapi tetap mengetik. Dan mungkin, malam ini, dia menonton videoku. Dan mungkin, dia berkata, aku juga bisa. Aku menutup mata. Aku bukan superhero. Aku bukan tokoh fiksi. Aku bukan anak ajaib, aku hanya Rudi Wijaya, anak kampung, menantu yang diusir, pria yang pernah dianggap gagal. Tapi hari ini, aku adalah bukti bahwa di Indonesia, mimpi tidak boleh dibungkam. Harga diri tidak boleh diinjak. Dan dari kamar kecil, bisa lahir perubahan besar. Aku bukan legenda. Tapi jika kisahku bisa menginspirasi satu orang untuk terus melangkah, maka aku akan menjadi legenda yang hidup. Dan selama masih ada anak muda yang berani bermimpi, maka aku belum selesai.